Semenjak VOC menduduki tanah Belambangan dengan didukung oleh sekutu mereka yakni Kesultanan Mataram dan para bupati bawahan di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa hingga Madura, menjadikan rakyat Belambangan yang terkenal dengan sifat bebas dan anti terhadap pendudukan bangsa asing pun terpaksa untuk menyerah. Namun perlawanan kembali bangkit di bawah pimpinan Mas Rempek yang merupakan seorang sisa-sisa pengikut Wong Agung Willis yang berhasil lolos dari penangkapan para serdadu VOC Belanda. Ia dengan gelar Pangeran Jagapati berhasil menyusun kekuatan di daerah Bayu untuk melawan pendudukan VOC Belanda di bumi Belambangan. Sejak Mas Rempek memproklamirkan perlawanan terhadap VOC, banyak rakyat Belambangan berbondong-bondong menuju Benteng Bayu dengan membawa perlengkapan perang hingga bahan makanan untuk memperkuat benteng. Pada tanggal 2 Agustus 1771, Kertawijaya, seorang regen baru dari Surabaya yang ditunjuk VOC memerintah Belambangan, dan juga Jaksa Negara berangkat bersama serombongan pasukan dari Ulu Pampang menuju Bayu. Kepergian mereka bermaksud memisahkan penduduk Belambangan dari pengaruh Mas Rempek. Setibanya di Bayu, orang-orang Belambangan pengikut kedua pemimpin itu justru membelot dan memihak kepada Pangeran Jagapati, dan ganti menyerang kedua Tumenggung hingga lari tunggang langgang. 3 hari kemudian, VOC mengirim pasukan bersenjata untuk menyerang Benteng Bayu. Di bawah pimpinan Residen Belambangan yang bernama B. Sevel, pasukan VOC bergerak maju untuk menyerang benteng. Namun, di luar dugaan, mereka berhasil dikalahkan karena pertahanan Benteng Bayu yang sangat kuat. Apalagi banyak serdadu pribumi di pihak VOC membelot untuk bergabung dengan Pangeran Jagapati di Bayu. Sementara itu, wakil residen yang bernama Skophof memimpin pasukan VOC untuk masuk ke desa-desa di seluruh Belambangan guna mempengaruhi penduduk supaya tidak memihak kepada Pangeran Jagapati di Bayu. Pada hari yang sama, pasukan VOC menyerang Gambiran, sebuah dusun subur yang menjadi salah satu penyangga logistik beras bagi Benteng Bayu. Namun, ternyata dusun ini dipertahankan dengan baik oleh pejuang-pejuang Bayu. Hingga VOC kemudian menuju dusun penting lain yakni Tomogoro yang merupakan dusun penimbunan bahan makanan yang hendak dikirimkan ke Bayu. Melihat posisi Tomogoro yang strategis, VOC kemudian menjadikannya kubu pertahanan untuk memudahkannya menyerang Benteng Bayu. Namun, jalan menuju Benteng Bayu yang menanjak dan licin sangat menguras tenaga bagi pasukan VOC. Apalagi serangan-serangan sporadik yang dilakukan pejuang Bayu sangat merepotkan bagi pasukan VOC, sehingga mereka memutuskan untuk mundur ke Ulu Pampang dan segera meminta bantuan tambahan prajurit dari sekutu dan bawahan mereka, yakni para adipati di wilayah lain di Jawa Timur. Sementara itu di Bayu, Pangeran Jagapati menyusun strategi perang dengan membagi pasukan menjadi 2 sayap, yang masing-masing di bawah pimpinan Kebu Unda dan Kidang Salendit. Pada tanggal 22 September, serangan dilancarkan kembali oleh VOC dari Kutalateng di bawah pimpinan Letnan Imhoff. Kereta dan pasukan VOC bergerak maju ke medan perang hingga merangsek masuk dalam kubu pertahanan bagian luar pejuang Bayu. Dengan menggunakan serdadu pribumi yang ditempatkan di barisan depan sebagai ujung tombak, mereka menggempur Benteng Bayu. Namun, ternyata para serdadu pribumi tidak dapat dipercaya dalam pertempuran ini. Mereka malah melarikan diri dari pertempuran, meninggalkan serdadu VOC Belanda yang segera menjadi bulan-bulanan serangan pejuang Bayu, hingga terpaksa mundur dan meninggalkan semua perlengkapan perangnya. Pangeran Jagapati kemudian segera memerintahkan serangan balik ke Kutalateng. Dalam penyerbuan itu, para pejuang Bayu banyak menawan para serdadu VOC dan merampas persenjataan mereka. Jalur-jalur penting di utara Belambangan otomatis jatuh di bawah pengawasan para pejuang Bayu. Akibat kekalahan itu, pimpinan pusat VOC segera mengirim pasukan besar ke Belambangan
yang terdiri dari para garnisun-garnisun Batavia, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, dan Pasuruan, dengan pasukan Dragonders dari Semarang sebagai pasukan inti. Pada bulan November 1771, pasukan tiba di Ulu Pampang di bawah pimpinan Kapten Reigers dan Heinrich. Pasukan VOC kemudian segera bergerak ke Kutalateng dan berhasil mengalahkan para pejuang Bayu. Bahkan mereka berhasil menguasai dan membakar desa-desa penyuplai beras bagi benteng Bayu. Pada tanggal 13 Desember, pasukan besar bergerak menyerang Bayu dari arah utara. Pasukan terdepan terdiri dari Laskar Madura di bawah pimpinan Tumenggung Alap-Alap, dan di belakang mereka didukung oleh serdadu Belanda pimpinan Sersan Mayor Van Schaar yang dilengkapi dengan meriam. Sebelum penyerangan dilakukan, pertahanan Bayu dibombardir oleh meriam dari pasukan belakang VOC, hingga berlanjut dengan penyerbuan dari Laskar Madura yang dipimpin Tumenggung Alap-Alap. Pejuang Bayu segera menyambut mereka dengan kekuatan 1.000 orang jaga bela dan ribuan prajurit Belambangan lainnya yang dipimpin oleh Pangeran Jagapati sendiri. Pertempuran sengit pun terjadi, namun keunggulan prajurit Belambangan yang mempunyai rencana pertahanan matang dan menguasai medan menjadikan pasukan VOC kewalahan dan terjebak hingga dihancurkan sama sekali. Komandan VOC yakni Kapten Reigers terluka parah dalam pertempuran ini hingga kemudian meninggal di Ulu Pampang. Puncak penyerangan dari pihak Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember. Pihak Belanda sendiri menyatakannya sebagai kehancuran dramatis bagi pasukan kompeni. Serangan mendadak prajurit Belambangan yang tidak terduga membuat barisan pasukan VOC terdesak dan lari tunggang langgang. Dan pada saat inilah banyak serdadu-serdadu VOC yang terjebak dalam lubang-lubang sunggrap yang dibuat para pejuang Bayu. Seperti yang dialami Sersan Mayor Van Schaar yang tewas dalam pertempuran ini. Banyak komandan dan serdadu-serdadu VOC yang tewas seperti Letnan Kornetin dan Tumenggung Alap-Alap yang gugur ketika berduel dengan Pangeran Jagapati yang juga terluka parah dan gugur sehari setelahnya. Dengan gugurnya Pangeran Jagapati membuat para pejuang Belambangan sangat kehilangan dan melampiaskan kemarahan mereka terhadap mayat Sersan Mayor Van Schaar. Walaupun begitu, sebelum wafat, Pangeran Jagapati mengutus Jagalara dan Sayu Wiwit melanjutkan perjuangan rakyat Belambangan hingga titik darah yang terakhir. Sementara itu, VOC sendiri memutuskan menghentikan peperangan karena semenjak kalah dalam pertempuran di Benteng Bayu, banyak memakan korban jiwa di pihak mereka. Apalagi banyak prajurit pribumi yang melarikan diri kembali ke kampung halaman mereka, menjadikan VOC kekurangan sumber daya manusia dan mengambil sikap berhati-hati dalam menangkal serangan dari pejuang-pejuang Bayu. Dan otomatis membatasi ruang gerak pasukan VOC di Kutalateng dan Ulu Pampang. Hampir setahun kemudian barulah VOC mulai merencanakan kembali penyerangan. Dengan kenyataan bahwa Benteng Bayu yang sangat kuat, VOC harus mempersiapkan pasukan yang lebih besar guna menghancurkan perlawanan rakyat Belambangan yang tak kenal menyerah tersebut. Dan mulailah Perang Bayu tahap kedua. VOC kemudian memerintahkan semua bupati dan penguasa taklukan Belanda untuk mengirimkan bala bantuan. Di samping itu, semua tentara Eropa dari semua garnisun segera dipusatkan ke Belambangan. Mereka tiba di Ulu Pampang pada bulan Agustus 1772 di bawah pimpinan Komandan Heinrich. Sedangkan Van der Burg, Gubernur Jawa bagian timur, secara pribadi datang sendiri ke Belambangan. Pada 1 Oktober, VOC mulai bergerak melalui Songgon yang tidak diduduki oleh pejuang Bayu dan menjadikannya basis pertahanan untuk menyerang Bayu. Sementara itu, pejuang Bayu membagi dua pasukannya dan dikomandoi oleh Kebo Unda. Pasukan terdepan VOC yang terdiri dari orang-orang Madura yang dipimpin Raden Pulang Jiwa segera merangsek maju seperti badai. Pertempuran sengit pun terjadi.
Namun lagi-lagi kuatnya pertahanan Bayu yang bertempur habis-habisan membuat VOC kewalahan dan banyak prajurit pribumi menjadi korban. Untuk menghindari sunggrap yang dipasang pejuang Bayu, Kapten Heinrich memerintahkan bawahannya untuk membuat jalan dengan cara membabat hutan di sekitar benteng Bayu. VOC juga telah menempatkan pasukan-pasukan meriam di bukit sekitar benteng Bayu, sehingga Bayu sepenuhnya terkepung oleh pasukan VOC yang berjumlah besar. Pada tanggal 11 Oktober, meriam-meriam VOC mulai menggempur benteng Bayu. Namun, pejuang Bayu yang tersisa, pimpinan Bapak Enda, masih enggan untuk menyerah. Bahkan, mereka bisa bertahan selama 2 bulan dalam gempuran VOC tersebut. Meskipun begitu, suplai makanan bagi para pejuang Bayu yang terputus akibat blokade dari pihak VOC menjadikan Bayu sulit untuk dipertahankan lagi. Dan puncaknya adalah ketika Kapten Heinrich menerobos dan menyerang benteng dengan 1.500 pasukan intinya. Dan akhirnya benteng Bayu yang teramat kuat itu pun dapat direbut oleh pasukan VOC Belanda. Dalam penyerbuan itu, VOC mendapati 200 kuda dan ratusan senjata api yang ditinggalkan pejuang Bayu. Kemudian mereka merusak dan membakar apa yang ada di Bayu. Selanjutnya Kapten Heinrich menyuruh pasukannya mengejar pejuang-pejuang Bayu yang melarikan diri ke pegunungan. Bahkan ia memerintahkan membunuh tawanan pria dengan cara dipenggal dan menggantung kepalanya di pohon-pohon untuk membuat takut pejuang Bayu dan masyarakat Belambangan lainnya. Selama 2 tahun, banyak rakyat Belambangan yang gugur dalam perang puputan atau habis-habisan ini. Banyak rakyat kecil yang tewas, sisanya melarikan diri ke dalam hutan. Mereka yang tertangkap segera dibawa ke Ulu Pampang dan dijadikan budak ke daerah-daerah di sebelah barat. Begitu pula para pimpinannya yang segera dieksekusi atau dibuang ke tanah seberang. Perang Bayu adalah perang yang sangat memilukan dalam catatan sejarah di negeri ini. Seperti laporan dari seorang gubernur VOC di Bondowoso yang menyatakan bahwa suatu ketika sebuah daerah yang padat penduduk dan makmur kehilangan sebagian besar penduduknya akibat perang. Dalam catatan Belanda diperkirakan sebelum perang, penduduk Belambangan berjumlah sekitar 65.000 jiwa. Dan setelah perang berakhir, mereka mendapati hanya 5.000 orang yang tersisa, sehingga banyak sawah yang terlantar dan dusun yang tak berpenghuni, sehingga pemerintah VOC berupaya mengundang orang di luar Belambangan untuk mau menetap di Belambangan. Hampir habisnya penduduk adalah diakibatkan karena perang habis-habisan rakyat yang benar-benar berjiwa patriot yang diwariskan kepada sisa-sisa keturunannya yang sekarang menamakan diri mereka Wong Osing, yang mempresentasikan suatu kelompok masyarakat asli Belambangan yang tidak mau dijajah oleh bangsa asing.